Dalam dunia literasi ada sebuah ungkapan yang sangat terkenal ketika misalnya kita membeli buku. Mungkin Anda, saya, atau siapapun itu sudah mendengar ungkapan ini. Semua buku tidak harus ditamatkan sebab buku dibeli untuk dibaca habis. Tapi kalau kita ingin menguji benar tidaknya ungkapan ini, ya tidak sepenuhnya juga benar. Sebab tidak semua buku dirancang untuk dibaca habis. Tapi ada juga buku yang memang dirancang untuk dibaca habis. Nah, karena melihat keadaan buku yang berbeda, maka kita akan mengklasifikasikan dulu buku itu menjadi 3 bagian. Pertama, ada buku primer. Buku primer itu kita bahasakan saja dengan buku yang pokok. Buku yang pokok itu harus ditamatkan dan harus juga dikuasai. Kenapa? Karena buku pokok itu membentuk keilmuan kita, membentuk akal kita, membentuk kemampuan alam bawah sadar kita. Kalau dalam dunia keislaman atau dunia bahasa Arab, biasa kita mengenal kitab Matan Jurumiyah. Nah, kitab Matan Jurumiyah ini harus kita tamatkan sampai habis. Sebab kitab Jurumiyah itu kalau kita pelajari secara mendalam, itu bisa membentuk keilmuan kita, bisa juga membentuk akal kita. Agar apa? Agar kita terhindar dari kesalahan dalam bahasa Arab. Kedua, ada buku yang sekunder. Sekunder ini ya tergolong tidak pokok, tapi dia itu memiliki keunggulan tersendiri, seperti dia bertindak sebagai referensi tambahan. Dia juga bisa bertindak sebagai pemberi informasi tambahan, tapi dia itu tidak harus ditamatkan. Kita pakai seperlunya saja. Kenapa? Karena buku yang seperti ini fungsinya untuk mengokohkan ilmu yang kita sudah dapat sebelumnya. Itu yang pertama. Kedua, membuat ilmu yang kita dapat sebelumnya itu semakin dalam. Jadi ya mungkin sebelumnya itu cuma dipasang pondasinya doang, tapi kali ini diperkuat lagi dengan tiang-tiang, dengan buku-buku sekunder. Contohnya itu seperti referensi tambahan. Kalau dalam dunia Islam itu seperti buku-buku syarah atau kitab-kitab hasyiah. Yang ketiga, ada lagi referensi tersier atau buku tersier. Ada juga yang mengkategorikan ini sebenarnya ya ini masuk sekunder juga. Hanya saja ada yang membedakan karena tersier ini memiliki keunikan sendiri. Dia itu bisa berfungsi sebagai rujukan. Biasanya itu kamus atau ensiklopedia. Karena buku ini terlalu tebal dan tidak mungkin kita tamatkan. Itu akan membuat kita menghabiskan waktu saja. Kalau misalnya membaca buku sepanjang itu, bukan berarti belajar itu membuang-buang waktu. Tapi kalau kita fokus membaca buku tersier saja, bacaan kita itu tidak berkualitas. Tapi buku tersier ini punya impact tersendiri. Apa itu? Memperjelas bagian tertentu yang masih samar di pengetahuan-pengetahuan atau ilmu yang sebelumnya kita sudah dapat. Ya contohnya kalau dalam bahasa Indonesia itu ada Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa Arab ada Kamus Al-Munawwir atau Lisanul Arabi dan lain-lain. Kan kamus-kamus itu tidak perlu kita tamatkan. Jadi kesimpulannya buku itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, primer. Primer ini harus ditamatkan karena dia membentuk keilmuan dan akal kita. Kedua, buku sekunder. Ini tidak harus ditamatkan, kita pakai seperlunya saja. Karena dia mengokohkan keilmuan kita saja dan membuat ilmu kita yang sebelumnya itu cuma pondasi semakin mendalam dan semakin kuat. Dan yang terakhir, tersier. Ini juga tidak harus ditamatkan, kita pakai seperlunya saja. Misalnya seperti kamus dan ensiklopedia. Salam intelektual.